Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak Dr. Ilya Fajar Mahardika, Wakil Rektor 1 Universitas Islam Indonesia. Yang saya hormati Pak Dr. Bagus Riono, biasanya dengan Ibu, Bu Emi, mungkin nanti kirim salam kalau belum hadir. Ini teman senior, mentor lama. Alhamdulillah senang sekali bisa kembali ke UII meskipun tidak di kampusnya. Kami itu tumbuh besar di dalam setting UII karena ayah almarhum adalah dosen dan banyak teman-teman lama, wajah-wajah familiar. Senang bisa kembali ke Jogja dan saya membuat sejarah hari ini karena untuk pertama kalinya nginep di Hotel Ambarukmo. Gak pernah di Jogja itu nginep, rumahnya ada di sini gitu ya. Tapi ibu kebetulan sedang di Jakarta, tidak ada siapa-siapa, jadi ya sudah di sini aja sekaligus pagi lebih mudah. Nah, tema yang disampaikan tema yang tidak ringan. Saya sambil tadi mendengarkan pembukaan dari Pak Wakil Rektor, disampaikan tentang beberapa harapan dan membaca ini International Conference. Kalau kita lihat ini National Conference tapi bahasanya internasional. Jadi saya bikin internasional, bahasanya bahasa internasional gitu. Meskipun National Conference, tapi belum ada keputusan perubahan bahasa bersama ya gitu. Meskipun judulnya ini internasional, nasional. Begini kan, yang ditonjolkan tadi adalah prophetic dan bicara tentang integrity. Seingat saya, yang salah satu yang mempopulerkan terminologi prophetic di dalam diskursus di Indonesia adalah almarhum Pak Kunto Wijoyo. Beliau yang cukup intens dalam penggunaan itu dan mendorong wacana mengenai pendekatan profetik itu. Kalau kita perhatikan lebih jauh, maka sebenarnya kalau kita rujuk sudah ada cukup banyak stok sifat kenabian yang bisa dijadikan rujukan. Jadi sidik, amanah, tabligh, fatonah. Meskipun fatonah itu tahun lalu nama itu agak kurang banyak dipakai. Kalau lihat di dalam kartu kelahiran saya rasa agak jarang yang menggunakan nama fatonah tahun lalu. Nanti beberapa tahun ke depan mungkin akan ada pergeseran. Nah, ini adalah sifat-sifat Nabi yang kita semua sudah kenal dan sebenarnya kalau bicara tentang kepemimpinan profetik ya rujuk saja ke situ. Tidak perlu kita terlalu jauh dalam mencari itu. Bahkan penggunaan istilah profetik dan kenabian, saya rasa sifat-sifat Nabi lebih eksplisit itu kita bisa rujuk ke sana. Tapi saya bukan dalam posisi untuk mendiskusikan itu. Saya ingin sedikit memberikan konteks bagi teman-teman kita semua, juga untuk saya, apa yang sekarang dihadapi oleh berbagai wilayah di dunia. Jika kita perhatikan, ada dua stream besar di dalam mengelola masyarakat di Indonesia, di dunia ini. Ada masyarakat yang tertutup, non-demokratik, ada masyarakat yang terbuka, demokratik. Dua ini memiliki pilar yang agak beda. Ketika kita berbicara tentang saya menyebutnya dua, yang terbuka dan demokratis dan tertutup dan non-demokratis. Yang tertutup dan non-demokratis itu pilar penyangganya adalah rasa takut.
fear. Pilar penyangganya rasa takut. Kemudian yang dimunculkan kontrol. Yang terbuka dan demokratis, pilarnya adalah trust. Lalu yang muncul adalah inspirasi, dan satu lagi adalah certainty dari rule of law. Ini dua pola yang di dunia umumnya ada hari ini. Nah, kalau kita perhatikan, dua-duanya mengalami penurunan. Tempat-tempat yang di sana menerapkan pola tertutup non-demokratis, rasa takut itu menurun. Di tempat-tempat yang menggunakan pola terbuka demokratis, kepercayaan menurun. Begitu rasa takut hilang, maka rejim tumbang. Indonesia pun membuktikan itu. Rejim Orde Baru itu ditakuti. Padahal kalau dihitung jumlah, sebenarnya kekuatannya dibandingkan dengan 200 juta orang di Indonesia, ya nothing kalau dihitung gitu. Tetapi rasa takut yang muncul membuat rejim itu bisa bertahan lama. Begitu rasa takut itu turun, langsung rejim mengalami pelemahan dan akhirnya berhenti. Terjadi di Timur Tengah kali ini adalah deteriorasi atas rasa takut yang luar biasa, lalu rejim bertumbangan. Dan alat ini punya efek luar biasa di dalam menumbangkan rasa takut. Karena mendadak orang bisa menggunakan alat ini untuk melakukan perlawanan atas rasa takut. Nah, pertanyaan yang sering saya sampaikan pada teman-teman pegiat sosial media adalah, can you use this device to strengthen trust? Karena this device is proven to be very useful to challenge fear. Untuk melawan rasa takut, alat ini sudah berhasil. Tapi untuk membangun kepercayaan, bagaimana? Rasanya, so far, alat ini masih sangat efektif justru untuk membangun dan menurunkan kepercayaan. Membangun ketidakpercayaan misalnya. Jadi justru alat ini menurunkan. Kenapa? Ya kita jarang tabayun juga untuk urusan-urusan dalam membangun trust. Sulit sekali. Kenapa tabayun itu penting? Nanti saya sampaikan di fase berikutnya. Jadi dalam konteks seperti itu, nah Indonesia ada di sini, dan kita harus mengembalikan trust itu, kepercayaan yang sekarang ada, baik di antara masyarakat maupun masyarakat dengan negara, dua-duanya mengalami penurunan kepercayaan. Indonesia membutuhkan ikhtiar serius untuk melakukan to restore trust in our society. Dan ini hanya bisa dilakukan jika dikerjakan rame-rame dan jika ada kepemimpinan yang dipercaya. Nah, lalu pertanyaannya kembali pada sifat Nabi tadi. Dari 4 tadi, maka yang hari ini mendasar dimunculkan di Indonesia dan di kita semua adalah yang soal amanah. Ini yang krusial untuk didorong kembali. Ketika kita bicara amanah, saya ingin sampaikan sedikit, barangkali ini sebagai salah satu bahan untuk diskusi lebih jauh. Trust itu mungkin bisa dirumuskan, dan rasanya kita bisa coba bangun. Beberapa kali dalam berbagai diskusi ketemu rumusan yang mungkin kita bisa kaji sama-sama. Dan ini mungkin kita bisa bangun. Trust itu sebagai sebuah persamaan. Boleh dicatat karena saya nggak bisa gambarnya di sini. Trust itu sama dengan competence ditambah integrity ditambah intimacy. Ada kompetensi, ada integritas, ada kedekatan. Ini komponen kedekatan ini kenapa tabayun jadi penting? Karena kalau tidak ada kedekatan itu, ini alat ini efektif betul untuk menghabisi trust. Dan ini adalah competence plus integrity plus ini adalah 3 faktor yang bisa membangun trust. Dan kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang bisa dipercaya. Kenapa penting soal kepercayaan? Ini beda antara pemimpin dan pejabat. Pejabat itu yang memiliki jabatan. Kalau you are called a leader if and only if you have follower.
If nobody follows you, you are no leader. Jadi kita juga sederhana, kalau sholat sendirian, begitu ada satu orang di belakang kita, nama kita berubah jadi imam. Gak perlu minta apa-apa, langsung berubah jadi imam. So what makes us a leader is not position, tapi it's the presence of follower. Dan follower itu mengikuti, hadir kenapa? Karena yang dikatakan atau yang diperbuat, dipercaya, therefore you follow. Ini rumusan yang rasanya perlu kita dorong lebih jauh di dalam kajian yang agak kompleks soal mengembalikan karakter profetik integritas di dalam dunia memimpin dan kepemimpinan. Nah, kembali ke sini dari rumus tadi, no questions on competence. Without competence, you cannot be trusted. Enggak kompeten, tanpa integrity it's tough. Dan integrity di sini beyond jujur. Integrity adalah tentu kesatuan antara yang dipikirkan, yang dikatakan dengan yang diperbuat, tapi juga frame-nya sejalan dengan kepentingan publik. Beberapa waktu yang lalu Pak Nazarudin itu jujur, tapi apakah dia berintegritas? That's a different story. Para preman-preman yang menyatakan bahwa tadi malam kami barusan malakin 20 orang, jujur, isi integrity? No, karena yang dikerjakan tidak sejalan dengan kepentingan umum dan nilai-nilai yang diyakini sebagai nilai yang benar. Jadi integrity is beyond honesty. Honesty plus in line with the belief, in line with the public interest. Ini. Lalu dari yang ketiga adalah soal intimacy, of course kedekatan. This is one of the key. Dibagi 3 angka itu dibagi. Baginya apa? Self-interest. Jadi kompetensi tinggi, integrity tinggi, intimacy baik, terus self-interestnya tinggi, langsung skor trustnya itu drop. Dan yang sering terjadi di tempat kita adalah managing pembagi tadi, yaitu self-interest. And many of us yang sering disebut sebagai leader dan lain-lain, itu sering problemnya adalah mengelola self-interest. Jadi, kalau rumusan ini ada, rasanya we can bring back trust di dalam konteks kepemimpinan sekarang dan dalam konteks kepemimpinan di tempat yang terbuka dan demokratis ini. Nah, Indonesia dan dunia itu struggle dengan ini. Lalu kita perlu melihat juga di dalam konteks kritik, trust dan lain-lain dengan leadership, itu soal waktu. Soal waktu itu penting sekali. Karena yang namanya kepemimpinan itu ada leaders, ada follower. It requires both sides of the coin. It requires leadership and it requires followership. Tanpa followership, it's so tough untuk bisa muncul proses leadership yang baik. Nah, followership dan leadership ini dinamis. Tapi ketika trust level itu tinggi, maka dinamika itu akan bisa konstruktif untuk perjalanan sebuah masyarakat, sebuah bangsa, atau sekelompok organisasi. Saya berikan contoh. Ketika kita sering melihat ada sebuah keputusan dari seorang pemimpin, begitu keputusan dibuat tidak setuju, patah arah total, unhappy luar biasa, bisa mengekspresikan Twitter, Facebook, WhatsApp, luar biasa, seakan-akan the end of the world. Bayangkan kalau ada Twitter, ada Facebook pada saat Rasulullah melakukan perjanjian Hudaybiyah. Coba bayangkan, mumet itu. Kenapa? Semuanya nggak happy dengan keputusan, ya bukan? Tanyakan, seluruh sirah Rasul menceritakan betapa tidak happy-nya. Sayyidina Ali sudah begitu, Abu Bakar, Umar, semuanya. Tapi kemudian mengatakan ada followership dan ada leadership. I give you the benefit of the doubt. Saya berikan pada Anda kepercayaan itu dan kita minta waktu untuk membuktikan mana yang benar. Ini yang sering tidak ada di dalam interaksi antara
leadership dan followership. Kalau itu ada trust, ada dinamika, maka yang terjadi adalah oke, you are my leader, you decide. Tapi dalam perjalanan kalau ternyata terbukti salah, that's it. Tarik trust itu, titipkan pada yang lain. Dan sekarang terjadi tidak, seakan-akan trust itu tariknya bolak-balik. Anytime, tidak bisa. Anda memilih seorang rektor, dipercaya, rektor harus ambil keputusan. Dan ketika rektor ambil keputusan, tidak ada keputusan yang dalam tanda kutip akan selalu sempurna. Minimal ada 4 pilihan. Kalau buat diagram kuadran, 4 kuadran, atas, benar, salah. Itu satu vertikal sumbu X, sumbu Y. Sumbu X-nya adalah 1 baik dan 1 buruk. Benar salah adalah soal value. Baik buruk adalah soal konsekuensi. Nah, kita akan tidak berdebat ketika keputusan itu di kuadran pertama, benar dan baik, no debate. Keputusan yang secara nilai benar, secara konsekuensi baik. Dan juga tidak ada perdebatan ketika di kuadran seberangnya, yaitu keputusan yang tidak benar dan buruk. Sudah salah secara value, buruk konsekuensinya. Nah, tapi dua yang di tengah, di sini letak perdebatan. Ada situasi di mana keputusan yang diambil adalah keputusan benar, tapi tidak baik konsekuensinya. Atau sebaliknya, ada keputusan yang baik konsekuensinya, tapi tidak benar secara aturan, value, dan lain-lain. Di situ sebabnya, kenapa mengelola trust itu dibutuhkan leadership and followership. Yang sering bilang di dalam diskursus soal kepemimpinan adalah dialog mengenai followership. Seakan-akan leadership is only about the leader tanpa diberi konteks. Padahal the leader will never be there without follower. Jadi di sini kemudian saya melihat dalam konteks sekarang mengembalikan trust, amanah, dan itu diperlukan tadi kira-kira rumusannya. Dan itu hanya bisa berjalan jika ada followership. Dan yang terakhir, beri waktu. Tidak ada sebuah langkah yang sering atau yang selalu bisa dinilai langsung saat itu juga. It will take time. Jadi ini teman-teman dalam konteks keseharian kita sering sekali terjadi, di mana kita seakan-akan menilai hanya dalam frame saat ini saja. Karena itu saya sempat mengatakan dalam banyak hal tidak terlalu khawatir dengan opini hari ini, tapi lebih khawatir dengan opini para sejarawan masa depan. Karena para sejarawan akan membaca peristiwa hari ini dengan konteks waktu dan lebih jernih dalam memasukkan seluruh faktor. Itu Bapak Ibu sekalian, barangkali yang bisa saya share di sini terkait dengan kepemimpinan profetik, komponen amanah, komponen trust, dan rumusannya, beri waktu, dan perlu ada leadership dan followership. Nah, di sini barangkali teman-teman psikologi bisa mengkaji lebih jauh, karena ini fakultasnya agak lain dengan saya. Saya bukan banyak bicara, meskipun saya hidup bersama psikolog setiap hari. Karena istri saya adalah seorang psikolog, minimal lulusan fakultas psikologi. Nah, kajian lebih jauh, kenapa? Dari komponen mungkin mikronya yang perlu dikembangkan lebih jauh. Saya tadi melihat dari perspektif makro terhadap fenomena kepemimpinan profetik. Nah, mudah-mudahan ada proses penumbuhan kedewasaan di Indonesia. Baik kedewasaan dalam artian memunculkan bibit-bibit leadership-nya maupun kepemimpinan untuk memunculkan kesadaran followership. Demikian bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.